dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu Engkau baik dalamku. Kau selalu baik untukku, Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, buat semuanya, untuk segalanya dalamku, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Oh, terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Sebab Engkau baik dalamku, dan Kau baik untukku. Terima kasih, terima kasih Bapa.
Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya berharap hari ini kita semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, selalu dalam kemurahan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Pagi ini adalah pagi mujizat yang harus kita rasakan setiap hari. Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Saya berharap semua dimudahkan. Yang ngantuk-ngantuk sudah ayo bangun. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sampai dengan akhir tahun 2024 ini, adakah kita masih merasakan bahwa setiap doa kita belum dijawab? Setiap permohonan kita selama 1 tahun ini kok belum dapat apa-apa aku ya? Atau mungkin dalam 1 tahun ini kita masih punya pergumulan yang sangat kita idamkan dan belum mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kendor dalam segala hal. Kita belajar dari satu perempuan yang luar biasa, perempuan yang dipakai Tuhan. Dalam masa-masa Natal ini banyak orang di sana sini glamor, pengen beli baju baru, ada sale di mana-mana, ada promo di mana-mana, kita bingung mencari untuk berbaju baru, untuk menyambut Natal, pernak-pernik Natal kita pasang di mana-mana. Puji Tuhan kita melihat di kota-kota, di Solo, di Jakarta, sudah ada pernak-pernik Natal di mal-mal, pernak-pernik Natal luar biasa. Tapi tahukah saudara, sebelum itu semua terjadi, sebelum kita boleh merayakan itu semua terjadi, ada 2 perempuan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, ya, 2 perempuan yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk mengawali dari sebuah kejadian ini. Dan perempuan-perempuan itu perempuan yang saya menganggapnya perempuan yang hebat luar biasa. Tidak mudah. Kita sekarang tinggal menata, tinggal menyambut, tinggal merasakan damai sejahtera Natal. Tapi sesungguhnya sebelum itu terjadi, kita akan belajar sama-sama dari 2 orang perempuan yang luar biasa saat ini. Dari Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-39 sampai 45, di sana Tuhan berkata, firman Tuhan berkata demikian. Judul perikopnya, Maria dan Elisabet. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Kapan berangkatnya Maria ke Yehuda? Kapan berangkatnya
Maria dari Nazaret ke Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Saya baca pakai TB2. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dilatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat peristiwa ini, kita akan berkata, oh luar biasa ya. Semua luar biasa. Elisabet mendapatkan satu mukjizat yang sudah lama dalam sampai masa tuanya belum mempunyai anak. Tetapi pada saat itu dalam masa tuanya dia bisa mempunyai anak oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Enak kita mendengarnya seperti itu. Tapi berapa lama perjuangan Elisabet untuk mendapatkan itu semua, kita mungkin akan geleng kepala. Dari muda, dari mereka menikah, padahal suaminya adalah seorang imam. Tetapi doanya belum dijawab-jawab, saudara. Sampai pada akhirnya pada masa tuanya, Tuhan menggenapkan doa daripada Zakaria, doa daripada Elisabet, yaitu dalam masa tuanya dia mengandung. Dan anaknya itu nantilah yang akan dipakai Tuhan untuk membuka jalan. Saudara, di tempat yang lain, ada seorang Maria yang masih alma. Parkenos katanya, kalau bahasa Ibraninya Parkenos, seorang perawan muda yang saat itu bertunangan dengan Yusuf. Saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6 dalam pasal yang pertama, saudaraku, kita melihat si Elisabet, keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Hidup benar itu yang diperhitungkan Tuhan. Sekalipun doanya belum dijawab sampai saat itu Elisabet, tetapi tetap hidup benar. Mereka tidak mau menyalahkan Tuhan, menyalahkan yang lain, menyalahkan kamu Zakaria, mungkin kamu yang tidak bisa, atau kamu Elisabet, kamu yang gak bisa hamil dan lain sebagainya. Mereka tidak saling menyalahkan, dihadapi semua bersama-sama. Sekalipun mungkin lingkungannya, kamu loh imam, kenapa kok sampai hari ini kamu belum dijawab doanya. Tetapi satu hal yang boleh kita tahu, mereka tetap bertekun di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Pada saat yang sama itu, seorang Maria yang ditemui oleh Tuhan melalui malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel. Di sana Maria merasakan sesuatu yang berbeda, di mana Maria yang saat itu masih bertunangan dengan Yusuf. Saudara tahu pertunangan di Yahudi, adat Yahudi pertunangan itu umur 15 sampai 17 tahun. Jadi kalau coro orang Surabaya, orang Mojokerto, coro ngono masih ayu-ayune arek, masih tunangan, masih jeling, masih seger-segere bocah. Dan dia saat itu ditemui oleh malaikat Gabriel untuk apa? Untuk menerima satu kabar bahwa dia akan hamil. Saudara, sebelum saya lanjutkan ini, saudara, saya ingin sedikit ajak membaca dalam Ulangan pasalnya yang ke-22 ayat 23 dan 24. Saudara, di sana saudara akan temui sesuatu bagaimana ya. Ulangan pasal yang ke-22, sebentar. Kita buka sama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ulangan pasal 22 ayatnya yang ke-23 dan 24. Oke, saya bacakan untuk saudara. Ayat 23, dan apabila ada seorang gadis yang masih perawan, perhatikan, dan sudah bertunangan, lalu seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota
Kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak minta tolong. Dan laki-laki itu karena ia menodai istri sesamanya. Demikian juga dan lain sebagainya. Saudara, hukum di sana apabila kedapatan seorang perempuan apalagi sudah bertunangan dan kedapatan berzina, maka hukum yang berlaku saat itu, mereka harus dirajam dengan batu. Dan rajamnya itu enggak pakai batu yang besar-besar. Enak lah kalau pakai batu besar, blek-blek langsung mati. Ini pakai batu yang punya ukuran tertentu, sehingga dia harus mati pelan-pelan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu yang ada di pikiran Maria pada saat Gabriel menemui dia bahwa kamu akan mengandung, satu dalam pikiran Maria adalah mati aku. Aku pasti mati. Aku bukan yang berbahagia. Aku pasti mati. Karena aku pasti akan dirajam batu. Aku akan dilempari dengan batu. Aku akan dipermalukan. Gimana caranya ini? Aku harus melepaskan diri itu. Sebabnya dalam pasal yang pertama ayat 39. Di sana dikatakan tadi Maria pergi menemui Elisabet. Di mana? Di Yudea. Saudara bisa bayangkan perjalanan dari Nazaret ke Yudea itu enggak sedikit, 160 kilo. Saya bayangkan saya Google Map itu kira-kira Jombang sampai Sragen. Kalau mau Mojokerto mungkin sampai Solo. Jalan kaki seorang perempuan muda yang punya beban berat akan mengandung. Dan ayat 38 di sana dikatakan terjadilah menurut kehendakmu. Itu sesuatu yang luar biasa. Bukti ketaatan Maria saat itu. Apapun terjadi kalau Tuhan yang mau berkehendak, jadilah. Bapak Ibu saudara-saudari bisa membayangkan. Sekarang kita enak tinggal pernak-pernik Natal luar biasa di mana-mana ya. Tetapi pergumulannya itu loh yang akan kita ambil saat ini. Maria begitu mendapatkan berita itu, satu yang di dalam pikirannya, aku harus kemana? Aku harus bilang sama Mas Yusuf gimana? Aku harus bilang sama mama papaku gimana? Kalau tiba-tiba aku hamil, apakah mereka akan percaya? Kemudian dia berjalan menemui Elisabet. Seorang Elisabet yang mungkin iknya, tantenya ya, mungkin budenya atau gimana saya enggak ngerti. Tapi itu sanaknya kata Gabriel, dia berangkat. Jalan kaki 160 kilo. Dia temui. Dan saudara, ketika bertemu dengan Elisabet yang kita baca tadi saudaraku. Mungkin Elisabet saat itu sedang mengandung, dikatakan mengandung 5 bulan. Kemudian Maria datang, mungkin dia curhat, gimana nih tante, aku begini. Saudara, hebatnya Elisabet di sana. Dia tidak menuduh si Maria, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu berani melanggar? Kenapa kamu berani melakukan sesuatu yang belum menjadi hakmu dan lain sebagainya? Tidak demikian. Tapi Elisabet berkata apa saudara? Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Siapakah aku ini, katanya Elisabet, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Wow. Ini kata-kata peneguhan loh saudara. Elisabet Maria yang bingung, Maria yang ketakutan, Maria yang saat ini sedang galau. Aku harus bagaimana menghadapi setiap persoalan hidupku ini. Apa yang akan kukatakan? Dia sedang berpikir banyak saat itu. Dia mungkin datang ke rumahnya Elisabet minta perlindungan karena Pak D-nya mungkin. Karena imam, aku lindungi di sini ya. Aku ini mau disuruh mengandung. Gabriel bilang, aku akan mengandung. Ketakutan yang luar biasa. Anak umur 15 tahun. Ketakutan yang luar biasa itu. Dibawa kepada satu tempat yang luar biasa. Satu orang yang tepat. Banyak orang curhat itu, kalau banyak masalah, banyak orang curhat itu salah di tempat curhatnya. Sehingga bukan dia dapat jalan keluar, tapi semakin terpuruk. Kadang-kadang yang dijak curhat bukan untuk memberikan solusi, tapi malah justru memberikan satu tuduhan-tuduhan, penghakiman. Akhirnya kita bukan menjadi semangat, tapi kita tambah menjadi loyo.
Maria datang ke Elisabet, satu tempat di mana dia boleh mendapatkan satu kekuatan baru. Ayat 42, saudara, saya akan ulangi baca. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini kata-kata peneguhan, ini kata-kata semangat. Ini kata-kata yang meluluhkan setiap kekhawatiran Maria, setiap kegaduhan Maria, setiap kegalauan Maria, setiap ketakutan Maria selama ini yang dia simpan selama perjalanan. Luntur sudah dengan kata-kata Elisabet saat ini. Saudara, saudara mau jadi Elisabet masa kini menerima setiap curhatan teman-teman kita, menerima orang-orang yang saat ini sedang terpuruk. Mungkin di luar sana saudara-saudaramu sedang bingung gak bisa belikan baju anak-anaknya karena mau Natal. Bingung gak bisa belikan sepatu. Mungkin saat ini mereka di dalam penantian Natal ini mereka masih berderai air mata. Mau jadi Elisabet, memberikan kekuatan kepada mereka. Mungkin sekedar WA, mungkin sekedar say hello, mungkin sekedar telepon. Adakah kita mau meluangkan waktu untuk mereka saat ini? Menjadi Elisabet yang memberikan satu kekuatan baru kepada mereka yang gundah gulana. Saudara, Maria setelah mendapatkan satu perkataan itu, wow, saudara boleh baca ayat berikutnya dalam ayat 46 sampai dengan ayat 56. Di sana Maria memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Setelah mendapatkan kata-kata peneguhan itu, Maria langsung meloncat kegirangan. Menurut saudara sudah selesai masalahnya Maria? Belum selesai. Dia masih bingung kok. Gimana nanti caranya aku bilang sama Mas Yusuf tunanganku? Gimana caranya nanti aku bilang kepada keluargaku? Mereka akan malu, apakah mereka bisa menerima apa yang kusampaikan? Belum. Itu masih ada di otaknya, itu masih ada di pikirannya, itu masih ada dalam gundah gulananya. Tetapi ketika mendengar peneguhan itu, dia bilang, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini keren saudara. Keren saudara, pembelajaran buat kita. Kita sering berdoa minta ini, punya masalah ini, punya masalah itu. Tuhan nangis-nangis kita. Tapi lihat, Maria mengajari kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh belum selesai. Tetapi untuk memuliakan Tuhan itu harus tetap. Tidak ada yang bisa menghentikan masalah sebesar apapun. Tidak ada yang bisa menghalangi hidupku untuk terus memuji Tuhan. Karena Tuhan dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, benar Tuhan itu mampu untuk memberikan damai sejahtera secara instan. Mampu. Wong Tuhan kok. Benar, Tuhan itu mampu untuk memberikan segala sesuatu secara instan. Bisa. Bahkan kamu gak jadi hamil, gak apa-apa. Orang lain bisa. Tuhan gak pakai Maria bisa. Tapi Tuhan lihat ketaatan Maria yang luar biasa, saudara. Benar, kita bisa mendapatkan sesuatu. Benar, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang besar. Tapi satu hal yang perlu kita catat. Maria untuk bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Maria untuk bisa mendapatkan peneguhan itu. Tuhan pakai Elisabet untuk memberikan satu nasihat bagi Maria. Acap kali Tuhan pakai orang lain untuk melaksanakan setiap kehendaknya. Acap kali Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin anak kita, suami kita, istri kita, mertua kita mungkin. Yang kita anggap selama ini mungkin kurang baik.
Tapi lihat, Tuhan bisa pakai siapapun untuk melaksanakan setiap rencana agungnya di dalam kita. Haleluya. Mau jadi kayak Elizabeth? Mau jadi kayak Maria yang tetap bertekun walaupun masalah belum selesai. Yang tetap semangat walaupun persoalan belum selesai. Yang tetap memuliakan Tuhan walaupun masih banyak yang harus diselesaikan. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini barangkali kita masih berdoa, belum dapat jawaban. Kita masih bergumul, belum dapat jawaban. Kita yang sakit mungkin belum sembuh dan belum dapat jawaban. Tapi ingat, di masa tuanya Elizabeth mendapatkan berkat yang luar biasa. Oleh karena apa? Ketekunannya. Dan lebih dari itu, rahimnya bukan hanya melahirkan seorang bayi biasa, tapi seorang bayi yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan, mendahului Sang Kristus. Lihat, ketekunan, ketaatan tidak akan pernah berhenti sia-sia. Doamu, kesetiaanmu, ketaatanmu tidak akan pernah dibiarkan. Tuhan dengar, Tuhan catat, dan tiba pada saatnya, waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Kita belajar dari dua orang perempuan ini, perempuan-perempuan yang luar biasa. Pagi hari ini saya berharap, saya berdoa, saudara sekalian semakin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Semakin menjadi orang-orang yang tidak mudah loyo, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Miliki mentalitas pejuang. Jadi perempuan-perempuan, jadi jemaat, jadi anak-anak Tuhan yang militan. Yang tidak gampang merengek, yang tidak gampang putus asa, yang tidak gampang menyerah. Tetapi maju terus, karena di ujung sana Tuhan sedang menantikan, Tuhan sedang mempersiapkan, Tuhan sedang menyusun sesuatu yang luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa di pagi hari ini, biarlah kita semua semakin dicerai oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang baik, oleh karena kasih kemurahan yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Biarkan kami hidup bukan menjadi pengikut Tuhan saja, tetapi kami bisa menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki mentalitas pejuang, yang memiliki karakter Kristus di dalam kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak mudah merengek, tidak mudah putus asa, patah hati, dan meninggalkan Tuhan. Tapi biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang militan, mahal di hadapan Tuhan. Dan kami boleh terus maju. Biarkan kami Engkau pakai. Kami menyiapkan diri kami Tuhan. Pakai kami seperti Elizabeth yang siap menjadi penolong. Yang siap boleh berkata-kata bijak. Yang siap memberkati walaupun hanya melalui setiap perkataan kami. Biarkan kami menjadi orang yang bijaksana. Bisa memberikan satu pertolongan, kekuatan bagi mereka yang khawatir, yang gelisah. Pakai kami seperti Maria yang tetap mempermuliakan Tuhan walaupun masalah juga tetap ada. Dan biarkan kami taat. Apapun yang terjadi, kami akan berkata, terjadilah sesuai dengan maumu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji namamu. Kami percaya pagi hari ini, pagi yang luar biasa, Tuhan akan terus memberkati kami dan menolong kami. Di Natal ini Tuhan semakin berikan damai sejahtera kepada kami. Nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Haleluya, kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita katakan amin.